Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kalau kami menerima janji-Mu, ya dan amin, atas keselamatan yang kami terima. Penyertaan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan lebih lagi mengasihi-Mu, mengerti rancangan-Mu, hikmat-Mu, damai sejahtera-Mu. Kami berjalan dalam tuntunan-Mu yang ajaib. Biarlah Tuhan, hamba-Mu terbatas, biar Engkau yang menyertai, sampaikan isi hati-Mu kepada pribadi lepas pribadi. Hikmat yang terbaik yang diterima oleh jemaat Nusa Pujian pagi hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tetap berdiri saudara, kita nyanyikan satu lagu. Lagu sekolah minggu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang Mustahil bagi orang percaya. Oke, cukup. Silakan duduk saudara. Terima kasih Rim. Ya, lagu ini lagu di mana kita percaya Tuhan memberkati kita. Kita percaya bahwa sampai anak cucu kita Dia akan pelihara. Firman hari ini saya mau sharingkan tentang Sansip Mengajar Negeri. Saudara, Indonesia sudah lebih dari 75 tahun merdeka. Ada perubahan yang signifikan kira-kira 5-6 tahun terakhir. Generasi 45, tahun 45 sudah sangat minim sekarang. Generasi-generasi kita ini, generasi baru ini akan hadir lebih banyak lagi. Nah, waktu saya mempersiapkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, saya menerima satu gambaran dan mengalami proses di dalam kehidupan saya pribadi. Tahun 73, Bali itu Kuta kayak sekarang saudara. Kalau saudara datang ke Kuta sepi itu tahun 73, mungkin lebih sepi dikit lah dari itu. Tapi nggak banyak bangunan, masih jalannya masih jalan tanah. Itu saat itu saya masih SD di Kuta. Saya besar dan tumbuh di pulau ini, lahir di pulau ini. Kakek saya itu veteran, Sersan 2 pangkatnya. Meninggal karena membela Republik. Jadi di di Margarana itu ada monumennya. Jadi kalau ngomong background ya meskipun wajahnya putih-putih gini ya masih ngakunya Bali asli lah gitu ya. Nah, saya besar sekolah di Bali sampai mau kuliah ke Bandung. Dulu tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan jamah lewat kehidupan keluarga saya awalnya. Adik saya kenal Tuhan pertama, tapi seperti janjinya, satu orang bertobat, seluruh satu rumah dimenang. Karena itu terjadi dalam kehidupan keluarga saya. Sampai saya terus berjalan, masuk ke Nusa Pujian ini tahun 2003. Kita tahun ini merayakan 20 tahun Nusa Pujian. Nah, kalau ngomong tentang tanah, negeri, pulau ini, kecintaan tanah air, saya benar-benar sudah pergi ke beberapa tempat, saudara. Bali is still the best. Ya, saya merasakan Bali itu terbaik, pulau yang terbaik.
Kenapa saudara bisa sarapan pagi di pantai, pergi ke gunung minum kopi dan makan siang, and then sore lagi bisa makan malam di pinggir pantai. That is Bali. Di tempat lain nggak ada, saudara. Saya pernah di Bandung, mau ke pantai aja kira-kira perlu 6-7 jam. Dan itu pantainya nggak seindah di sini. Jadi saya percaya kenapa orang luar negeri datang berbondong-bondong ke Bali, ya karena memang alamnya. Dan kita mewarisi negeri, bukan hanya dari segi alam, bukan hanya dari segi apa yang ada di sekelilingnya, tapi bagaimana kita anak Tuhan mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saya ngomong gini karena saya sudah mendekati usia lebih dari 50 tahun, saudara. Jadi mau pikir-pikir kapan ya Tuhan akan panggil dan kembali ke rumah Bapa gitu ya. Jadi apa yang saya mesti pikirkan untuk menjadi sesuatu namanya warisan atau legacy. Nah, Sansip Mengajar Negeri, judul hari ini, itu adalah proses Sansip itu seperti perjalanan, suatu adventure, petualangan, yang sifatnya terus-menerus abadi sampai Tuhan panggil kita. Dan di Amsal 22 ayat 6 sampaikan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi penting kita mengerti, mendidik orang-orang muda. Makanya waktu pemuda mengatakan dia mau mengadakan ibadah remaja, sudah setahun, that's the time, kamu jalan, gerak. Cuman saya, Brian waktu itu sama tim nyusun video, saya terpaksa harus sedikit bantu mereka adjust kontennya, karena itu bagian kelemahan anak muda, ambisi, semangatnya ia menggebu-gebu, tapi dia memikirkan impact apanya belum banyak, jadi kita yang harus masuk di sana. Tapi alangkah lebih baiknya saat perencanaan kita masuk, sehingga dia tidak obrak-abrik apa yang dia sudah kerjakan. Nah itu sesuatu proses pembelajaran. Oke, next kita coba lihat. Saya sangat menerima firman yang berikutnya ini memang di dalam proses kehidupan saya. Dan ini yang saya terakhir, waktu saya khotbah terakhir saya catat di dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya ini aktif di berbagai organisasi, saudara-saudara. Saya pernah menduduki 2 tahun lalu salah satu puncak pimpinan organisasi sosial selama setahun, dan saya harus keliling kemana tempat bencana, membantu dan terlibat. Kalau dijemput itu seperti pejabat, dijemput pakai mobil bagus, datang, terus habis itu di treatment, makan apa, kemudian kita cuma datang, kasih pidato, gunting pita, pergi lagi ke kota lain. Saya bisa pindah 3 kota. Bali ke Kupang, dari Kupang ke Jakarta untuk meeting. Jadi saya ngalamin sesuatu proses perjalanan dan ke beberapa tempat di berbagai negara ya. Jadi untuk datang convention segala macam. Jadi saya telah melewati masa-masa waktu yang melihat bagaimana kehidupan saya dipakai di beberapa kegiatan sosial. Lalu saya kebetulan memang terlibat di bisnis. Lalu saya melihat bagaimana mendidik generasi muda dan mengajar mereka untuk menjalankan firman ini di dalam kehidupan keluarga kami juga. Saya berprinsip bahwa awalnya usia-usia 15 tahun ke atas itu anak-anak harus dibangkitkan, diangkat, diberikan challenge dan kesempatan yang membuka wawasan. Makanya saya sama istri sepakat, Yobel tuh usia 16 tahun sudah keluar dari rumah, Sarah malah 15 tahun keluar dari rumah, maksudnya tinggal pisah sama kami dan belajar di kota lain. Nah, waktu keluar dari rumah, mereka belajar untuk ngurus kepentingannya sendiri, ngatur makannya, ngatur tidurnya, ngatur kesehatannya, tanggung jawab sama kebutuhannya sendiri. Tidak lagi mamanya bilang, kamu mandi dulu, kamu makan dulu, nggak perlu lagi. Dia harus bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Dia taking care dirinya sendiri, urus dirinya sendiri. Itu di usia 15-16 tahun.
Lalu 17 tahun dia harus belajar bekerja. Kalau di Australia kan memang bisa part time, kerja cuma 3 jam, 4 jam, jadi mereka belajar part time kerja di sana untuk dapatkan uang saku. Nah, dari proses ini mereka akan belajar banyak untuk mengambil tanggung jawab sebagai putra, sebagai anak, dididik, mengerti tentang disiplin bahwa bekerja itu harus tepat waktu, bekerja itu harus ada tanggung jawab, nggak boleh salah, semua dibereskan dengan baik, baru dia dapat rewarding, yaitu pembayaran gajinya. Kalau itu tidak dilakukan, dia dapat punishment, kamu nggak boleh lagi kerja di tempat ini, atau malah nggak dibayar, whatever konsekuensi. Saya nih ngalamin, driver udah 3 tahun sama kita, misalnya kerjanya driver, jadi tiap hari kerjanya nyupir, itu bisa mundurin mobil masih ngegesrek mobil orang lain. Saya nggak habis pikir, dia ngerti nggak ya bahwa dia itu dibayar karena skillnya nyetir, tapi ternyata nggak skillful gitu. Itu saya benar-benar secara prinsip nggak bisa terima sebenarnya. Tapi ya sudah, kasih karunia, jadi gembala harus maafkan. Tapi itu terjadi. Itu membuat saya gimana ya cara mendidik generasi ini supaya mengerti makna tanggung jawab, itu penting. Nah, di dalam kalau sendiri belum beres, lalu belum skillful, belum bisa diandalkan, reliable gitu, gimana nanti ketemu pasangan yang juga tidak reliable, berdua menikah, masalahnya tambah banyak lagi. Nah, akhirnya semua GKM, G-sektor sibuk konseling. Nah, saya melihat proses dari persiapan-persiapan inilah kalau kita mau berjalan, menjalankan firman-Nya, kalau mereka sudah terdidik menjadi putra yang baik, maka mereka akan siap. Itu juga Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita bersiap, kita amini, kita terbentuk, kita kuat, maka kita akan siap. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita ini kan prajurit, harus taat sama komandan. Kita harus mempersiapkan diri. Nah, di dalam hal ini, saya sebenarnya tercetus kemarin tanggal 25. Waktu itu kita ibadah doa. Saya lihat Pak Paul Bintoro lagi siapin video kamera, lagi siapin laptop, membuat IG live dari Nusa Pujian untuk doa. And this is very good. Itu bagus sekali. IG live tuh orang bisa chat, langsung bisa minta saya didoakan seperti apa segala macam. Jadi sangat bagus untuk mengingatkan kita berdoa, di-share. Lalu kemudian kalau ada yang membutuhkan untuk didoakan apa, bisa langsung chat dan ada yang harus handle untuk masuk di dalam proses doa. Nah, waktu itulah saya terus berdoa ikut. Sebenarnya waktu itu saya sebenarnya tidak rencana ikut doa malam. Tapi karena Ingrid saya setirin kemana seharian, dan dalam waktu 4-5 bulan tuh kita sedang ada persoalan yang begitu besar. Karena kita ini kan ada development project. Jadi ada proses untuk menjual unit, jadi kita gadeng sama agency segala macam. Dan proses jalan ini dengan kondisi COVID kita harus cari jalan bagaimana bergerak, akhirnya ketemulah pola digital marketing. Nah, pakai digital marketing. Lalu tim yang mengerjakan ini juga enggak, ya orang-orang tua kayak kita, orang-orang 50-an tahun tuh saya udah ngomong kan bahwa kita ini adalah orang foreigner, pendatang di dunia digital. Mereka-mereka yang usia 20-an something ini adalah orang-orang yang memang jadi penduduk asli digital, lahir udah pegang gadget. Nah, kita belajar bagaimana digital marketing bawa impact, dengerin yang presentasi anak-anak muda usia 25-an plus minus lah, diceritain apa segala macam. Saya mengalami gap generasi. Kalau ngomong sama anak saya, Yobel, usianya 26 tahun ini, Juli, dia bilang, papa ini kan baby boomers, too old, stylenya udah nggak cocok. Kita nih loh generasi yang lain, milenial, lain cara berpikirnya, selalu begitu. Dia sombong sekali dengan gaya milenialnya. Nah, tapi yang namanya wisdom,
atau kebijaksanaan ya diproses, dilakukan dan dialami oleh orang yang lebih tua. Tugas kita sebagai orang tua tidak ingin mereka mengulang kesalahan yang sama. Nah, saat itulah saya lagi ada persoalan-persoalan sampai kemudian hari itu benar-benar yang nggak pernah kita bayangkan kita di-terminate dalam segi kontrak kerja, pekerjaan sedang setengah jalan. Kalau Pak Handoko cerita itu namanya tangannya kecepit BMW tapi dapat hadiahnya, kecepit pintu dapat hadiah BMW, itu ceritanya Pak Handoko. Kita ngalamin itu, kita benar-benar aduh keras banget nih. Aduh Tuhan gimana, itu kita lagi jebret meetingnya di daerah Ubud, pulang cari makan, ketemu lagi orang yang digital marketing yang memang ada persoalan sama company yang ngurusin sebelumnya, jadi dia vendor atau outsourcingnya, jadi ngobrol-ngobrol, oke sama dia, oke nggak ada masalah, jadi kita udah punya way out baru, Tuhan taruhkan, sore itu kita meeting, doa di sini, nah, pas doa, Tuhan taruhkan satu hal, dia bilang, ini loh, aku buka lewat pekerjaanmu untuk ngerti yang namanya how effective digital marketing. Bagaimana geraknya digital marketing sekarang nih. Tak bukain sama kamu, tak ajarin kamu, tak buat kamu ngerti. Udah ngerti ya, tujuannya bukan untuk bisnismu. Apa itu? Untuk pelayanan. Apa itu? Ditaruhkan lagi sama Tuhan. Dia bilang, waktu doa, nah itu saya share sama tim yang berdoa bareng-bareng. Nusa Pujian 5 tahun. Aku berikan satu gambaran bagaimana semua bisa melakukan yang namanya sonship milenial, memuridkan generasi milenial melalui segala macam platform digital untuk menjangkau 1 juta jiwa. Wow, tepuk tangan dulu yang untuk Nusa Pujian. Ini saudara kembali kepada kita ya. Mau nggak kita tangkap visi ini? Mau nggak kita kerjakan? Sebenarnya saya sampai mikir, renungkan, kok orang tua-tua yang dikasih suruh mikirin kerjaan ini kerjaan anak muda. Nah ini mesti ditangkap oleh generasi berikutnya. Nah, nanti waktu kita sudah 25 tahun Nusa Pujian, which is 5 tahun lagi, kita bisa celebrate berapa orang yang engage sama gereja ini dalam bentuk tidak hanya tatap muka seperti ini. Dalam bentuk pemuridan yang tidak tatap muka, tapi online. Bisa konektivitasnya kemana-mana. Membangkitkan generasi di setiap kota. Nah ini yang mesti kita persiapkan, satu gambarannya. Lalu jalan lagi waktu, belakangan. Kita ada meeting sama cyber media. Ada ketemu satu orang, dia bilang, Pak, tadinya saya mau ikut fotografi sama segala macam. Tapi saya terpanggil untuk audit. Wah, auditing itu paling penting di dalam hal yang namanya kita mau masuk ke digital. Nyari loh, kontennya cuma 15 detik, gimana caranya supaya bisa terpilih di antara sekian bahan 15 detik. Dari sekian bahan tuh cuma keluar 30 detik. Nah itu tuh perlu pemikiran, perlu memilih, perlu suatu image yang benar-benar merepresent sehingga memberikan satu hikmat dan wahyu buat orang yang melihatnya. Nah itu tuh prosesnya. Dan itu kita lakukan di bisnis, kita lakukan juga nanti prosesnya di dalam pelayanan. Nah, kalau Tuhan taruhkan satu mimpi, satu rencana, satu visi untuk gerejanya, ya dan amin saudara. Dia akan berikan segala kebutuhan untuk itu dan terjadilah sesuai dengan kehendaknya. Ya. Karena yang namanya memuridkan bangsa-bangsa, cuman kita perlu jadi serdadu, jadi orang yang siap menerima apa yang Tuhan visikan di tempat ini. Ya. Nah, saya cuma membayangkan sampai memikir, kenapa ya Tuhan, kok kita ini mesti masuk ke dalam rencanamu, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan pola ini. Kenapa? Kita lihat di slide selanjutnya saudara. Ini Pak Roni udah pernah sharing. Jadi bayangkan bahwa post Gen Z sama milenial itu tuh sudah 65% sekarang. Ya. Jumlahnya mereka tuh 65% berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. Artinya
Usia 0 sampai 40 tahun jumlahnya 65% di Indonesia. Kalau kita lihat mappingnya, tetap Jawa masih paling tinggi jumlahnya di atas 50% penduduknya. Tapi tidak bisa menutup kemungkinan dari Bali bisa mengirim konten-konten yang membuat orang di Jawa bertobat. Karena 65% penduduknya adalah generasi milenial, 40 tahun ke bawah. Nah, ini paling efektif yang ngerjakan harusnya 40 tahun ke bawah. Karena mereka lah bisa menjangkau generasi yang tahu kebutuhan generasi sepantarannya. Nah, inilah 65 tahun ini akan berangkat, lebih tua, 5 tahun lagi usia mereka akan 6 sampai ke 45 tahun. Usia produktif. Kita udah masuk usia emas. Ya, 60-an tahun ke atas. Ya, itulah generasi yang kita persiapkan. Sedangkan generasi kita itu nilai jumlahnya 21% sekian. Ya. Jadi bayangkan ini yang namanya Indonesia mengalami bonus demografi. Ya. Usia produktifnya atau yang produktif bergerak itu 70,72. COVID merubah pola tatanan usaha, pola hidup, dan pola berbangsa bernegara. Sadar nggak dahan, sadar Tuhan sedang menjangkau Indonesia untuk bonus demografi ini dimenangkan untuk Tuhan. Nah, ini yang kita harus tangkap. Ini yang gereja Tuhan harus tangkap. Ini yang visi Tuhan harus tangkap. Kita bergerak mengerjakan ini. Fokus mengerjakan ini. For the best result. Untuk memenangkan negeri, untuk memuridkan negeri. Nah, seperti saya katakan tadi, kita ini pendatang, gelagapan masih. Saya tuh nggak biasa kalau belanja online, itu masih nggak biasa, merasa kikuk gitu. Nyuruh orang pesan apa, dikirim ke rumah, kayaknya ngerepotin gitu. Perasaannya udah berasa bersalah. Tapi buat anak muda, anak saya kalau datang, udah terima di rumah aja, ngapain repot, ya udah that is the lifestyle. Nah itu mindset kita tuh sulit masuk karena ada barrier psikologi yang nggak biasa. Kalau generasi berikutnya 40 tahun ke bawah sudah biasa. That is the way, itulah jalannya. Udah nggak usah ditanya-tanya lagi, jebret selesai gitu. Nah untuk membiasakan itu kita perlu adjust buat yang old style ya, old school dia bilang. Nah saya membayangkan waktu jalanin bisnis digital marketing ini, dulu polanya kita tuh mesti datang ke Sulawesi, ke Jakarta, pakai salesnya travel, kumpulin orang, hari ini kumpulin salesnya, nanti besok kumpulin lagi investornya. Itu biayanya juga nggak main-main perjalanan, hasil nggak hasil masih tanda tanya. Sekarang in a week, dalam 1 minggu, langsung 60 orang yang berminat sama barang tersebut. Yang dipromot apa? 60 yang interest. Dari yang interest benar, mungkin ketemu 5 atau 3 yang really interest. Itu digital marketing. Dengan cost jauh lebih kecil dan lebih cepat daripada yang dulu. Ini yang saya alamin proses dalam bisnis. Saya sendiri sebelumnya nggak ngerti, tapi diajar Tuhan lewat usaha dan pekerjaan untuk memahami ini. Dan inilah yang saya berkatakan bahwa angka 1 juta itu is not matters, bukan angka yang besar. Jadi yang lihat, wah 1 juta. Pak Handoko sampai ngomong, saya nggak berani cetus Pak Wayan angka itu. Memuridkan lewat digital platform. Oke, next. Nah, Pak Handoko sudah berikan kita gambaran minggu lalu tentang bagaimana tingkat iman, 7 tingkat iman. Nah, ini dari semua pengajaran dari Pak Handoko, Bu Meli, nanti ada Pak Ejasa, Pak Ginting, semua yang men-sharingkan di mimbar di sini. Kita harus paham poin ini. Bagaimana kita bertumbuh dari level iman 1 sampai kita masuk ke baptisan,
sampai kita bisa siap menjadi mempelai Kristus. Nah, untuk submit, ya, tunduk itu nggak sulit. Maksudnya kalau masih bayi, anak-anak kan gampang lah. Ya. Karena ibu-ibu suka gini, ayo ambil itu, ambil. Anaknya datang bawa, waduh senang ibunya ya, karena anaknya tunduk, disuruh apa mau gitu ya. Nanti udah gedean dikit, ambil itu, enggak mah, mama ambil sendiri aja. Nah mulai gondok, ya anaknya udah mulai gede, nggak bisa disuruh-suruh gitu. Udah usia 25 tahun, suruh ke kanan, larinya ke kiri. Nah itu lebih lagi, Nah itu proses ya. Jadi perjalanan waktu ini kita harus paham bahwa pertama itu levelnya tunduk. Ya. Dari mulai anak kecil, naik sampai remaja, dia belajar. Dari submit, belajar kepada obey, taat. Ya. Setelah obey itu respect atau hormat, honor. Nah, dalam pernikahan juga sama. Awal ini kan kalau suami istri baru menikah, dia bilang ini yang suami ikut istri atau istri ikut suami nih. Saya sebut namanya lagi perebutan garis demarkasi. Ya. Ini siapa yang lebih kalah nih, suami ikut istri maunya atau istri ikutin suami maunya. Itu awal-awal pernikahan biasanya 5 tahun, tapi ada juga sampai 15 tahun. Yang kebablasan sampai 25 tahun. Nah, setelah ketemu, oh ya seleranya dia begini, apa segala macam. Kalau saya bilang masuk level rejection, naik toleran, sampai ke level namanya acceptance, penerimaan, keberterimaan, menerima apapun kondisinya saya terima apa adanya. That is the point. Nah saya biasanya sama Ingrid perjalanan sampai satu titik saya menerima dia apa adanya, dia juga terima saya apa adanya. Nah, karena apa? Udah makin tua, mulai jalan juga, mulai ikut pegangan, naik tangga, jangan sampai kepleset gitu ya. Jadi keberterimaan itu penting, itu titik awal di dalam setiap hubungan, di dalam setiap tingkatan iman ini sama semua. Waktu kita terima Tuhan Yesus, kita menyesal dan bertobat, itu titik awal. Tapi kita kadang-kadang masih naik dan turun, sampai kita putus sampai ke baptisan air. Ya Tuhan, aku mau menyerahkan sepenuhnya kehidupanku ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang bertahta dalam kehidupanku. Engkaulah yang hidup dalam hidupku. Masuk. Badanku yang lama sudah mati, Kristuslah yang hidup di dalam aku. That is baptisan air. Itu nggak selesai sampai di situ. Level berlanjutnya, tumbuh dalam pengenalannya, sampai kepada buah-buah roh. Buah-buah Roh Kudus ya. Saya mau ajak tim multimedia mungkin bantu saya untuk buka di Efesus 4 ayat 11-12 yang level 6 ini. Ya, sebelum mereka bantu nanti saya mau sharingkan sedikit lebih dalam di sana. Nah, respect itu bisa diraih kalau dua-dua dewasa. Ya. Artinya kita nyadari betul posisi kita dulu. Oke, Tuhan, aku menerima Engkau, maka kita berangkat dewasa. Di Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita percaya Tuhan yang memperlengkapi ini semua, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk melayani. Kalau jujur secara manusia, kita tuh nggak sanggup melayani, kadang-kadang menerima persoalan yang muncul, belum lagi mikirin pekerjaan, masalah ini segala macam. Aduh saudara, yang namanya pebisnis 12 bulan itu ya, saya udah cerita sering sama Ingrid. Usaha itu ada yang begitu April udah pasang bendera putih, surrender. Nggak tahu mau ngapain. Ada yang tiba-tiba Juli baru pasang bendera putih, saya udah nggak kuat, nggak tahan, stop, totally close. Ada yang ngarepin internasional buka bulan September atau Oktober, tiba-tiba nggak jadi, surrender. Ada yang tutup total dari April sampai ke bulan Desember. Desember buka.
Ternyata nggak bisa pulih seperti sedia kala. Nah, kalau pejabat yang kita baca di koran, Pulau Pariwisata Bali akan segera buka April 2022. Itu bukan segera, masih setahun lagi, saudara. Ya, itu bukan segera, masih setahun lagi. Wah, sudah, wacananya udah macam-macam. Ya, kapan mau buka, nggak buka, pokoknya Tuhan akan tetap berdaulat dalam kehidupan kita. Kita lakukan yang terbaik. Di masa-masa setahun ini, saudara, saya belajar banyak. Saya belajar ternak ikan, nila, yang namanya dia beranak pinak tuh, cepat sekali. Kalau kita mau siapin lagi kolam lagi, gali lagi lebih banyak, siapin masuk sana, dia akan beranak pinak lagi lebih cepat. Nah, pakannya mesti disuplai. Suatu titik asal tidak dicuri orang aja, dia tumbuh dengan baik, itu bisa diperjualbelikan. Nah, sebenarnya jaganya siapa, itu penting. Sama urusan tanaman juga begitu, nanam di mana itu bisa tumbuh kembang, bagus beranak pinak. Saya ada nanam banyak jenis bumbu-bumbu, dari mulai laos, jahe, kunyit, kencur, pokoknya segala macam jenis bumbu saya tanam. Itu awal-awal, terus beranak pinak dengan cepat. Nah, biasanya dipanen yang besarnya, yang kecilnya ditancapin lagi, ditanam lagi. Ya, kalau udah makin tua biasanya mau jadi petani biasanya, saudara. Ya, kalau masih muda di kota gitu ya, udah mulai tua-tua mikirnya minggir jadi petani paling cocok. Oke ya, di Galatia 5 ayat 22-23, coba kita lihat. Apa sih yang kita mesti tingkatkan di dalam buah-buah roh dalam kehidupan kita? Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang saudara mesti pegang. Semuanya. Dan Corona Academy semuanya urusan ini aja. Ya, bagaimana kita melewati dengan sabar, bagaimana kita bisa menguasai diri. Nah, ada satu hal yang kadang-kadang bikin kita tuh, karena sekarang pakai WhatsApp bisa, pakai foto cepet segala macam. Masalahnya jauh-jauh loh, kadang-kadang masalah di 60 km dari tempat saya bisa bikin tanduk berdiri istilahnya. Ya, aduh, ini lagi bikin ribut, bikin sama tetangga segala macam. Pokoknya banyak persoalan di dalam usaha dan pekerjaan yang terkait sama urusan tetangga, urusan apa, karena semua orang dalam keadaan tertekan. Persoalan ini kan terus menekan secara ekonomi, secara sosial, dan itu kan membuat sumbunya makin pendek. Ya. Ngerti mungkin ya, kira-kira kalau ada apa-apa cepat meletus gitu ya. Oke, next slide berikutnya. Tapi satu hal yang kita paham dan mesti mengerti di dalam bagaimana kita mengasihi Tuhan, di Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi yang namanya mengasihi Tuhan, semua di dalam kehidupan kita itu kita mengasihi Tuhan. Nah, kita harus memang connect with Him. Kita harus punya koneksi sama Dia. Baca firman sedikit, renungkan. Baca mungkin kejadian apa, ketemu orang, bicara apa, renungkan. Banyak hal yang kita mesti sharing. Nah, saya biasanya sharing sama Ingrid banyak. Ini gimana ya, ngomong begini maksudnya apa ya, ini Tuhan ngomongin gini segala macam. Nah, kalau koneksi itu, saudara, itu wujudnya itu kadang-kadang apa yang nggak pernah kita pikirkan, dia bukain jalan. Saya tadi pagi saya sharing sama Pak Andoko. Saya ini kan sudah setahunan lebih di bisnis ini, kan boleh katakan memang mengalami tekanan secara operasional karena harga jualnya nggak bisa bagus, cost-nya tetap tinggi, dan ada beban-beban ekstra lainnya yang muncul. Jadi mau nggak mau tuh injek. Tiap bulan itu namanya norok. Nah, lama-lama kan kalau norok terus kan bandarnya bisa
bisa bisa bisa sulit bandarnya gitu, kehabisan segala macam gitu. Ya, udah mulai jualin satu, yang ini jual, yang ini jual. Ya kalau masih bisa dijual. Jual masa sekarang harganya udah paling mepet. Saya kaget, saya ada mobil, saya pikir harga bisa 180 juta. Saya tanya ke dealer yang showroom, harga berapa pasaran sekarang? 120 juta. Aduh sedih gitu ya. Barangnya nggak ada harganya. Tapi kalau memang kebutuhan, let it go, mesti lepasin. Itu masa-masa sekarang. Ujian hati, yang namanya ujian hati itu tadi, bagaimana kesabaran, kesetiaan. Puji Tuhan sampai hari ini saya nggak pernah yang namanya lewat kewajiban. Bayar kartu kredit, cicilan, bayar kewajiban salary, upah orang, co-supplier, masih bisa. Tapi benar-benar kaki shaking tiap bulan. Bergoncang-goncang nih, bulan ini lewat nggak ya? Bulan ini lewat nggak ya? That's happen. Saya cerita apa adanya saudara, saya nggak ada jaim-jaim. Tapi yang namanya kita percaya bahwa kasihlah Tuhan Allahmu, kita teriak waktu berdoa, Tuhan aku mengasihi Engkau, Engkau memberikan jawab. Pokoknya doanya paling efektif dan produktif pada masa-masa seperti ini. Tuhan, Engkau tahu isi hatiku, Engkau tahu keadaanku, Engkau yang memberi jawaban tepat pada waktunya. Itu aja kayak klaim, kayak nuntut. Tapi saudara, tadi pagi saya menerima sesuatu yang nggak pernah saya rundingkan, nggak pernah saya kedor pintu, nggak pernah. Ada satu partner saya di luar negeri, dia chat saya, orangnya sakit saudara. Kita sering doain dia sakit cancer. Dalam kondisi yang benar-benar lemah tubuh, dalam kondisi yang nggak bisa mikirin orang lain. Sudah di kemo kira-kira setahun lebih, 2 tahun mungkin. Dan kami sering traveling bareng sama dia, ke Pineng, makan duren, apa. Dekat, family ini is a group of family, ada sekitar 5-7 family lah kira-kira yang sering jalan sama kita. Dan dia bisa satu chat pagi-pagi sama saya sebelum saya khotbah ini saudara. Yan, saya lagi mengecek data saya, berapa investmentnya, hitung-hitungannya seperti apa. Kalau kamu nggak bisa bayar bunga, nggak usah, saya bebasin setahun. Kalau masih nggak mampu juga, tambah lagi 6 bulan. Loh, saya ujuk-ujuk loh, saya nggak pernah minta. Terus dia bilang, kamu ada kesulitan ngomong sama saya. Loh, ya memang sulit sih, tapi mau ngomongnya susah. Kalau kita sama teman yang malah baik itu kan lebih baik nggak cerita kesulitan gitu. Ya itu yang terjadi. Jadi saya percaya sekali firman ini, karena mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. You can name it. Kamu bisa namakan apa, melayaninya dengan apa. Mungkin saudara lagi bergumul tentang orang tua, mungkin bergumul tentang pasanganmu, mungkin bergumul tentang pernikahanmu, tentang kehidupan rumah tanggamu, tentang keuangan, tentang pekerjaan. Cuman satu, jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum terutama dan pertama. Hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Selalu orang mengatakan, coba kamu cek bagaimana sepatu itu match nggak sama kamu. Try to use other shoes in your feet. Cocokkan sepatu orang lain itu di kaki kita. Jangan terus paksakan apa yang kita mau. Kita harus berusaha melihat dari sisi orang. Saya selalu kemanapun saya melangkah, ke orang yang boleh katakan tetangga saya, petani, saya coba berpikir, karena tetangga depan ini yang di villa saya itu benar-benar challenging. Pokoknya kalau dia mungkin di grow up kecilnya, jadi kalau dia tuh tidak dijalankan seperti yang dia harapkan, pasti marah-marah. Ngancam, dilabrak anak-anak, ya kasihan kadang-kadang anak di kantor di villa itu kadang-kadang kasihan. Jadi saya berusaha mikir nih apa yang dipikirin hari ini ya gitu. Nah itu kayak nerawang gitu saudara. Ya, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya jalan dengan ini saudara,
yang namanya di urusan pembebasan tanah, pembelian properti segala macam. Kadang-kadang nggak masuk akal. Apa yang Tuhan kasih dan jalankan. Kalau cerita panjang lebar nanti ngerempet ke keuangan, jadi agak bahaya. Saudara nanti mikirnya ngomong uang lagi nanti Pak Wayan gitu ya, bisnis ya. Jadi udahlah, kira-kira saudara nanti terjemahin sendiri pemahamannya bagaimana. Tapi praktek firman ini sesuai dengan kadarnya. Kalau masih muda, api yang dari dalam diri saudara cari. Ya. Kalau masih muda, masih usia-usia SMP, SMA, Tuhan, Engkau ingin hidupku ini mau jadi apa? Hidupku ini kau mau pakai seperti apa Tuhan? Kau mau gerakkan aku kemana? Bangkitkan roh ini supaya menyala-nyala. Ya, kan nggak bayar tuh. Doa aja, sehari sekali gitu kan nggak bayar tuh. Ya. Makan juga disediain papa mama, jadi tetap rawe-rawe rantas saja pokoknya semangat. Modalnya semangat. Nah kalau saya ketemu anak muda, usia 30 tahun, datang sudah letoy gitu ya. Letoy itu seperti saudara udah kayak yang Andra mau duduk sama glosor tuh udah tipis bedanya gitu. Ya. Udah ngomong juga udah nggak semangat. Terus ditanya apa nggak banyak ngertinya. Jadi garuk-garuk kita mau diapain ya ini ya. Bahan ini mau diapain gitu. Nah, ya kita kalau mau cari tim kerja, mau cari tim pelayanan, yang dilihat ya apinya, semangatnya untuk bergerak. Nah kalau yang namanya terus mikir tentang kesulitan diri sendiri, masalah diri sendiri, nggak ada habisnya. Makanya saya waktu ngomongin tentang bisnis is difficult, udah masukin buku aja. Semua sekarang ngomong sulit memang udah ceritain udah. Tapi waktu Tuhan kasih sonship milenial 1 juta, that is His will. Itu yang dari Tuhan, itu yang besar. Yang nggak pernah kita pikirin, itu yang nggak pernah kita bayangin, itu kasih sama Tuhan. Di masa sulit loh, Tuhan Dia sedang masalah sama partner, Tuhan kasih. Ya, itu dari Tuhan. Sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan, itu pluk Dia kasih. Artinya Dia yang akan bergerak, Dia yang akan selesaikan. Kita mau bergerak saja sama Dia. That's it. Ya. Oke, next. Di perumpamaan ini, Yohanes 15, 1-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita harus melekat sama Bapa, sehingga kita berbuah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya dan amin. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, kalau saudara sudah melewati semua bisnis apa segala macam, saya nih berpikir kan, berjalan sama Tuhan, ngerjakan. Atau saya melihat seseorang, ada satu orang keluarga, dia tuh rindu, dia pikir usaha, udah bekerja, bergerak, dia bikin, saya nanti setiap anak saya wariskan ruko satu-satu. Nah, dia cari tanah, dia bangun yang terbaik, besi pilihnya, urusin sendiri, jagain tiap hari, bayangin 7 bulan, 8 bulan dia ngebangun tiap hari, dia mundar-mandir itu jagain tukang. Sampailah ruko itu jadi. Nah apa tuh? Dia kerjakan tuh dengan setia, seperti tadi. Kemudian,
Satu titik anaknya pergi ambil S2 ke negara lain. Ketemulah calon suaminya di sana. Menikahlah anak itu. Apa yang dipikirin orang tua, tadinya mau mempersiapkan untuk anaknya terbaik, itu beda ceritanya sudah jalan. Nah, sama seperti Tuhan tadi ke firman yang tadi di slide-nya kita lihat. Kita ini harus berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Kita ini harus mengerti apa yang menjadi rancangan Dia dalam kehidupan kita. Nah, mau saudara-saudara semua cuma jadi ranting kering? Enggak kan? Saudara harus melihat apa yang saya bisa terlibat dan kontribusi di dalam apa yang menjadi kegerakan Tuhan. Kalau semua kita di Nusa Pujian nangkep ini, oh ya saya punya teman nih ini, saya mau share linknya, saya mau bagikan ini, apa bergerak, firman sekecil apapun masa sekarang, itu akan bekerja dalam kehidupan orang. Sangat dibutuhkan, karena butuh orang yang mengangkat, mengingatkan, membangkitkan orang-orang itu. Oke, lanjut ya ke slide berikutnya. Di Kisah Para Rasul 20:32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kamu kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saya, saudara, sebagai pengusaha yang dulunya ingin usaha, selalu membayangkan, papa saya nggak mampu untuk siapin semua nih, karena anaknya ingin usaha, siapin modal kah atau apa. Dia cuma bilang, itu ada mobil, kamu ada rumah, bisa tinggal di rumah, mulailah kamu usaha dari apa yang ada. Itulah yang papa punya. Saya bangun usaha dari buka toko, terus ngembang sampai hari ini. Saya mikir kan, waduh, saya ini usaha udah sekian lama, udah bangun, saya ingin dong anak saya nanti meneruskan usahanya. That is a father, itulah bapak. Bapak itu hatinya ingin anak ini meneruskan apa yang bapak mulai. Pondasi yang ada dia tinggal naikin 1-2 lantai gitu. Cerita Pak Andoko kan sering menceritakan itu. Nah, saya juga melakukan hal yang sama. Saya ngomong, jadi saya atur, Yobel ini kira-kira 2016 saya masukkan ikut pemegang saham di perusahaan. Saya yang setor uang, dia nggak setor uang, saya setor uang tapi dia ikut saham. Terus kemudian jadikan pengurus. Terus kemarin gimana Bel? Ya kayaknya aku nggak bisa stay di sini, nggak dapat visa. Oke, kalau gitu balik ke Indonesia ya. Oke, kita udah ngomong-ngomong dari Juni Juli, tak rubah posisinya supaya jadi pengurus yang aktif nantinya. Akte saya rubah segala macam. November masih tanya lagi kan, mau pulang nggak nih? Pulang. Oke. Tak beliin tiket, kira-kira kapan tanggalnya? Oh tanggal segini Pak. Ya udah, beliin tiketnya. Saya tuh benar-benar berharap my son will be back and learn about the process. Jadi dia balik, dia belajar proses bagaimana membangun usaha di Indonesia. Jadi kita udah siapin nih kamar sini, nanti dia tinggal dulu apa segala macam. Semua udah dirancang, dibayangkan dan disiapkan. Tiket sudah ada. Nanti tanggal 6 Maret dia akan pulang. Desember, perusahaan yang dulu hire dia bilang, perusahaan itu ada 2 perusahaan lain bankrupt, di Australia bankrupt, sehingga pekerjaannya pindah ke perusahaan dia. Segera harus cari orang yang memang sudah pengalaman. Dan dia karena waktu itu di termination bulan Juni, Desember dia dipanggil lagi. Dia bilang, kamu mau nggak gabung lagi sama kita? Gimana kondisi kamu? Saya udah beli tiket, Maret mau pulang. Kalau kita sponsorin kamu lanjut gimana kira-kira? Nah, saya mesti bicara sama orang tua saya. Disitulah dia bilang, saya mau belajar untuk menjadi expert bangunan di sini. Saya perlu belajar untuk sertifikasi sekitar 1-1,5 tahun. That is my dream, Ma. Gitu ngomong sama mamahnya, nggak berani sama saya. Itu impian saya. Saya mau jadi orang yang ahli bangunan, standarnya international standard. That is my dream. Oke. So, jalan waktu masih nggak tahu nih visa oke nggak, sponsorship oke nggak. Per Februari kemarin dia bilang company positif mau sponsorin.
Jadi kalau company sponsorin, dia bayar harga untuk orang itu tetap stay di sana, dapat visa bekerja, dan ya saya bersaingnya sama company Australia. So ya sudah, Bapak cancel tiketnya ya, saya cancel tiketnya. Ya. Apa yang kita kadang-kadang rancangkan sebagai orang tua terbaik, belum tentu. That is legacy yang kenyataannya bukan seperti apa yang kita pikirkan. Tuhan punya rencana dalam kehidupannya. Dan dia dengan jalan dengan mimpinya. Tugas kita cuma support. Oke, kita percaya that is the best untuk kamu, silakan lanjutkan terus di sana. Dan tetap kita komunikasi segala macam. Tapi saya harus punya another strategy untuk grow up the company. Mungkin nanti suatu saat dia berpikir yang lain. Tapi sebagai orang yang merancangkan, memikirkan itu udah 1-2 tahunan yang dulu kita ngalamin, kita nggak terfasilitasi, kita ingin loh fasilitasi. Itu juga Bapak kita. Tuhan Yesus tuh ingin loh fasilitasi kita semua di dalam kehidupan kita, di dalam apapun yang kita kerjakan. Dia ingin masuk dalam kehidupan kita dan memfasilitasi apapun kebutuhan kita untuk kita jadi pemenang. Mau nggak kita mengerti ini? Di dalam legacy itu bukan hanya one way, bukan hanya kita yang mau. Orang yang nerima ini loh, sama seperti Tuhan juga mau kasih legacy, kitanya ini loh, siapnya gimana? That is God will. Kehendak Tuhan kita harus tangkap. Biarlah kehendakmu yang jadi. We cooperate with you. Kita kerjasama sama engkau. Saya kalau masuk dalam konseling selalu katakan, jangan paksakan apa yang ada di dirimu, tapi dengar-dengaran, tangkap apa yang Tuhan mau. That is a better plan. Itu adalah rancangan yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Just surrender to Him. Hanya berserah kepadanya. Biarlah kehendaknya yang jadi. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini. Untuk waktu-waktu ini. Kami tahu hamba-Mu terbatas Bapa, tapi biarlah setiap firman yang disampaikan untuk semua jemaat Nusa Pujian yang hadir di tempat ini. Kami sudah 20 tahun di tempat ini, kami tidak hanya melihat gedung ini bagus, tapi peralatannya juga begitu bagus, tapi biarlah Tuhan yang berkehendak untuk 5 tahun ke depan, mengenai 1 juta Sonship Millennial Project ini Tuhan, kami bisa bergerak, kami bisa menata langkah. Kaum milenial usia 40 tahun ke bawah, bangkitlah pemimpin-pemimpin baru di tempat ini. Reproduce, menghasilkan suatu energi yang baru. Visi ini biar ditangkap untuk mereka bergerak dan Tuhan perlengkapi sehingga menyentuh ke ujung-ujung bumi. Dari tempat ini ada pengajaran bagaimana menjadi putra yang kau andalkan. Bagaimana menjadi putra yang bergerak seturut dengan kehendak-Mu. Menjadi putra yang mengerti kehendak-Mu. Menjadi putra yang menangkap visi-Mu. Menjadi putra yang mengasihi Engkau. Bagaikan prajurit yang tidak pernah memperhitungkan keadaannya sendiri, kesulitan yang dihadapi. Dia hanya fokus kepada perintah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan meteraikan firman ini. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Sukacita, damai sejahtera untuk Indonesia. Untuk generasi-generasi yang Kau percayakan. Indonesia untuk kemuliaan-Mu. In the name of Jesus we pray. Bersatu hati. Haleluya. Amin. Amin.